Jadi gitu ya tadi ya ini ya apa namanya? Siapa yang bilang mahal? Gue nggak terima loh. Ini ada orang ketiga ya di antara kita ya. Anda siapa? Perkenalkan diri dulu. Anda siapa? Semua juga udah tahu gue siapa. Apakah benar klinik gitologi mahal dan apa yang membedakan klinik gitologi dengan yang lain? Nomor 1 dulu. Sebenarnya gini ya, kalau dibilang mahal, kan banyak orang bilang relatif ya. Tapi itu sebenarnya kalau ditanya mahal itu gimana ya? Karena kita menggunakan barang yang berkualitas. Karena itu butuh beberapa orang untuk menangani kasus emergency. Itu hitungannya cuma detik dan orang bisa kehilangan nyawa. Sering banget kita melihat kayak misalnya di ada satu tempat ya, saya nggak usah sebut namanya, terus kayak jual barang. Katanya import dari Swiss, dari Jerman, harganya 1 biji 10.000. Itu ongkosnya aja berapa ya, kirim barang dari luar negeri sini nggak murah ya. Dia bisa jual harga 1.000. Itu kan something yang aneh ya menurut aku ya. Ini dia bilang ini biasanya barang dari Jerman dan lain-lain, itu kan nggak masuk akal ya menurut aku ya. Gitu. Jadi kita juga harus lebih pintar melihat ini produknya seperti apa. Hai semuanya, balik lagi kita di podcastnya para dokter. Hari ini aku Dr. Tata bersama dengan Dr. David. Oke, kita akan membahas soal pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh netizen dalam DM ataupun pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak dilontarkan oleh pasien. Sekarang judulnya adalah mitos atau fakta. Klinik gitologi itu mahal. Oke? Jadi saya akan bertanya, nanti Dr. David akan menjawab ya. Nah, jadi kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan apa, kalian boleh DM ditanyakan di adminnya klinik gitologi. Oke, nanti pertanyaan yang paling banyak kita biasanya akan bahas di podcaster seperti ini ya. Oke, Dr. David, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nomor 1 adalah kenapa klinik gitologi itu mahal? Apakah benar klinik gitologi mahal dan apa yang membedakan klinik gitologi dengan yang lain? Nomor 1 dulu. Mahal. Klinik kita mahal, beneran? Mahal. Beneran mahal. Oke, kenapa mahal? Oh, jadi fakta ya, klinik kita mahal. Oke. Tapi mahal dibandingkan dengan apa? Dan kenapa apa yang membedakan klinik gitologi dengan yang lain? Sebenarnya gini ya, kalau dibilang mahal, kan banyak orang bilang relatif ya. Tapi itu sebenarnya kalau ditanya mahal itu gimana ya? Karena kita menggunakan barang yang berkualitas gitu ya. Nah, jadi dalam dunia estetik atau dunia medis itu kan memang kita ada yang namanya, kalau kita memberikan obat sebagai seorang dokter harus ada landasan medisnya, penelitiannya. Jadi kita nggak berani menggunakan barang-barang yang belum terbukti secara ilmiah. Nah, untuk melakukan penelitian itu kan juga perlu biaya. Makanya produk-produk yang memang berkualitas tentu ada harganya. Kenapa keluar barang di pasaran yang lebih murah? Karena biasanya itu barang-barang baru ya, barang yang tentu quality dan lain-lainnya tidak bisa dijamin. Maka dari itu, kalau aku pribadi sebagai dokter, aku selalu pilih barang yang memang sudah well known atau sudah dikenal, sudah ada landasan medisnya, sudah ada penelitiannya, dan biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti itu sudah melakukan register, ya kan? Register ke badan atau memang khusus untuk melakukan pengecekan apakah barang ini aman. Dalam hal ini kalau di Indonesia misalnya BPOM, atau kalau misalkan di Amerika FDA. Tentu ketika kita menggunakan barang-barang yang memang aman, itu kan pasti ada harga yang memang pasti lebih tinggi dibanding misalnya barang-barang yang belum terbukti gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang mahal, ya kita berusaha mencari barang yang memang aman dan berkualitas. Buktinya di mana-mana dipakai. Misalnya contoh ya, benang kita, filler kita, botox kita, sampai di Hollywood, di Amerika, di Eropa semua dipakai gitu. Jadi kalau dibilang apakah itu betul mahal, ya secara kalau kita bandingkan dengan produk lain yang kurang ada penelitiannya segala macam, ya bisa dikategorikan mahal ya, karena memang kita pakainya yang bagus gitu. Tapi ketika nanti dibandingkan dengan klinik lain, secara umum misalnya harga botox deh kita buka 1 unit 85.000 contohnya, di mana-mana juga segitu. Jadi menurut aku sih ya memang standar segitu gitu loh ya gitu. Oke, jadi kesimpulannya tadi bahwa kenapa klinik kita mahal, karena fakta ya berarti ya, klinik kita mahal ya. Oke. Karena kita pilih barang yang berkualitas, oke? Terus udah kita barang-barangnya itu berdasarkan penelitian medis, udah aman. Terus di mana-mana dipakai ya di seluruh dunia isinya ya, dan pokoknya tapi sebenarnya kalau misalnya kita membandingkan untuk barang-barang itu sebenarnya ya standar aja harganya. Dan jadi, kita nggak pernah mau mahal-mahalin dalam arti misalnya
secara umum misalnya 1.000 perak gitu, terus kita jadi 2.000, 3.000, ya enggak, memang standar 1.000. Tapi kalau orang dibandingkan dengan produk yang nggak jelas, misalnya 250 kok 1.000, ya memang kita punya produknya yang bagus. Oke. Jadi misalnya contohnya orang lain pakainya filler dari Korea, Iya. kita pakainya Eropa gitu. punya. Yang nggak bisa dibandingin dong, gitu Betul. kan. Toh secara penelitian udah lebih jelas kan, gitu. Terus kalau dari segi, misalnya tadi kan dari segi barangnya nih, Iya. Dok, ya kan. Kalau dari segi, apakah dari segi pelayanannya atau dari dokternya beda nggak sama di klinik lain? Beda. Kenapa? Apa bedanya? Jadi suatu barang memang misalnya ada handphone tertentu atau teknologi tertentu, memang ada harganya di situ. Tapi kita sebagai operator juga penting untuk melakukan, misalnya kita belajar, kita training, pengalaman jam terbang ya. Memang kadang-kadang kayak contoh kita ke salon deh, yang potong rambut ada yang stylist lebih murah, ada stylist lebih mahal. Itu kan juga bermain tuh di situ ya. Tapi kita berusaha memberikan tentu harga yang lebih yang masih reasonable ya, tentu dengan service yang bagus juga gitu. Jadi istilahnya man behind the gun-nya tuh Itu juga penting. kan ya. Betul. Jadi intinya yutologi sangat-sangat pede soal skill lah ya, Yep. skill dokter. Karena orang-orang di luar kan bilang, lu filler di mana aja juga sama, nggak usah ke yutologi juga nggak apa-apa gitu. Itu Nah, kayak pergi ke restoran, itu barangnya menurut kan sama Dr. kan David sebenarnya. Kayak kita Nasi ke restoran goreng juga nasi sama, goreng ya. nasi juga, telur juga gitu kan. Tapi misalnya bagaimana kita memasak, bagaimana kita mengaplikasikan dengan baik, itu kan juga memegang peran penting. Apalagi dalam hal estetik atau muka nih, itu kan nggak main-main ya gitu. Dan kita cenderung gini loh, kita sebagai dokter juga pasti kita memilihkan teknik yang terbaik untuk pasien, produk yang terbaik untuk pasien, dan kita biasanya selalu men-suggest, seandainya kita punya pilihan, kita juga akan memberikan pilihan. Nih misalnya ada yang sama-sama bagus, yang satu dari Eropa, yang satu Korea, tentu ada plus minus kan. Kita biasanya akan kasih tahu tuh di awal, ini loh plus minusnya, kita sama-sama memilih bersama pasien. Tentu pasien juga berhak untuk memilih yang sesuai dengan keinginannya kan. Kalau memang dia mau yang lebih reasonable, atau saya maunya yang memang udah jelas lebih bagus dan lain-lain, kita bisa sama-sama pilih. Tapi buat saya kalau aman itu tidak bisa ditawar-tawar. Kita selalu pilih yang memang aman untuk pasien. Aman tuh maksudnya dari segi apanya, Dok? Kan sekarang kan banyak tuh rumor-rumor, lu nggak usah tanam benang deh, atau misalnya karena banyak itu ya, banyak salon-salon juga kan orang jadi istilahnya kan kayak merusak gitu kan, tanam benang. Pokoknya ketika ada suatu kejadian yang berbahaya, udah lu jangan tanam benang, titik. Padahal kan orang tuh banyak tanam benangnya istilahnya di salon nggak jelas, itu yang bikin murah kan. Ada juga yang dokternya pergi ke rumah-rumah untuk home service kayak gitu tuh. Nah itu menurut Dokter David gimana tuh? Oke, jadi memang safety ya. Jadi gini, barang yang aman kalau diaplikasikannya secara tidak benar itu jadi tidak aman, benar nggak sih? Di mana-mana namanya obat atau namanya teknologi misalnya untuk medis, itu pasti kita punya resiko ya. Kita berusaha memberikan tindakan yang seaman mungkin, resiko sekecil mungkin. Makanya dari itu kita nggak main-main tuh soal masalah kebersihan, bagaimana kita mensterilkan alat-alat kita ya. Misalnya contohnya benang dikerjakan di salon, itu udah pasti nggak boleh karena sterilitasnya bagaimana ya. Mereka kan tidak belajar seperti kita di medis, kita tuh benar-benar ada ujiannya dan kita benar-benar kontrol masalah itu. Misalkan saja dikerjakan di rumah ya kan, itu juga tidak disterilkan, kita ruangan kita sterilkan, alat-alat mau gunting, pinset, semua duster kita pakai yang benar-benar standarnya untuk hospital gitu. Tentu itu kan akan menjamin, meskipun kita sama-sama pakai produk yang aman loh ya, tapi bagaimana kita mengaplikasikan juga penting. Terus lagi kan mungkin kita lebih prepare ya terhadap misalnya ada shock anafilaktik dan Ya, sebagainya. reaksi ya anafilaktik kan? benar, itu Reaksi alergi anafilaktik. Nah dokter David jelasin dong, karena menurut orang-orang kan gua ngapain misalnya suntik di dokter atau infus di dokter mahal ya kan. Again ini masalah mahal dan murah ya. Kan gue bisa beli nih di online aja, gue suruh suster datang ke rumah, oke? Jadi kan istilahnya paling lu beli barang di online cuma berapa, terus lu bayarlah itu suster cuma 50.000. Nah itu gimana tuh? Murah kan? Ini ngomong soalnya tentang kan. alergi ya tadi ya, shock Ya, anafilaktik. shock betul. anafilaktik itu Jadi, kenapa kita mesti shock ngasih? anafilaktik itu suatu reaksi badan kita ketika kita diberikan suatu obat atau vitamin atau apapun itu zat yang kita masukkan, lalu timbul reaksi alergi. Sebenarnya basicnya adalah reaksi alergi kan. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun dengan produk apapun. Episode keberapa? Jadi misalkan jangan pikir saya sudah pernah suntik contoh vitamin C sekali, 2 kali, 3 kali, lalu saya nggak pernah mungkin mendapatkan anafilaktik. Oh enggak, keberapa kali pun kita bisa muncul reaksi itu. Dan ketika terjadi reaksi itu, aku pribadi sebagai dokter, kalau aku misalkan nih ke rumah orang tiba-tiba terjadi reaksi, aku juga nggak bisa, gitu tiba-tiba aku nggak ya bisa handle pasiennya ya. gitu. Kita butuh di klinik dengan alat yang lengkap, dengan tim yang lengkap, karena itu butuh beberapa orang untuk menangani
kasus emergency itu hitungannya cuma detik dan orang bisa kehilangan nyawa. Jadi kita nggak Jangan main-main. main-main. Maka dari itu kita klinik ini izinnya menurut saya lengkap Izin, ya. ya. Karena dokter itu kan ada yang namanya SIP tuh, ya kan? Bagaimana kita izin praktek itu hanya di tempat ini dicek kelengkapan dan lain-lain. Jadi kalau itu ke rumah itu udah pasti kan nggak Izin jelas dokter ya. dan izin klinik ya. Betul. Misalnya. So, jadi guys, aku mau rangkum ya yang dari tadi kan Dokter David udah jelasin dari segi barang. Nah, ini dari segi dokter dan dari segi kliniknya sendiri, Iya, oke? betul. Jadi jangan kalian pikir bahwa semua filler atau semua botok di luaran itu sama. Ya udah, yang penting gue beli fillernya di sana lebih murah nih, lagi ada diskon lagi itunya kan gitu ya. Jadi main behind the gun-nya juga penting ya. Jadi biasanya kita tuh saranin pasien supaya cek dulu nih, misalnya Instagram dokternya ada dong Iya, apa betul. contoh-contoh pasien. Jangan nyatut dari ini ya, jangan nyatut dari gambar-gambar ininya ya, jangan nyatut dari gambar-gambar yang produsennya ya itu. Jadi buat kalian yang pengen tahu dokternya ini qualified atau enough, cek Instagram dokternya. Terus habis itu kalian lihat sendiri ininya dokternya, kliniknya gimana sih gitu kan, maksudnya steril atau enggak, dokternya juga steril atau enggak. Kalau misalnya ngerjainnya di tempatnya yang pakai korden mana-mana, terus barangnya enggak jelas kayak gitu kan, Serem juga ya. Iya kan, makanya jadinya infeksi. Kalau terus Betul. infeksi jangan nyalain produknya gitu kan. Nah terus habis itu juga masih harus tahu izin dokternya seperti apa dan izin kliniknya seperti apa, terus dokternya juga sering belajar atau enggak. Dan kalian mesti harus tahu ya, jangan sembarangan nih ya, mahal atau murah ya, jangan berpikir bahwa kalian beli barang apapun di online terus disuntikin sama Iya. yang kata temen gue, temen gue udah pernah gitu ya. Hati-hati dengan namanya reaksi anafilaktik ya. Kalau kalian nggak jelas, baca dulu di Google reaksi anafilaktik itu apa gitu ya. Kenapa kita menjelaskan agak lebih panjang ya dok, karena memang kita mau ngasih tahu bahwa mahal sama murah tuh kadang-kadang berhubungan sama nyawa, bukan masalahnya berhubungan sama gengsi doang. Dan kita Oke? sering banget kita melihat kayak misalnya di ada satu tempat ya, saya nggak usah sebut namanya, terus kayak jual barang katanya import dari Swiss, dari Jerman, harganya satu biji 10.000, itu ongkosnya aja berapa ya, kirim barang dari luar negeri ke sini nggak murah ya, dia bisa jual harga 1.000, itu kan something yang aneh ya menurut aku ya. Dan dia bilang ini biasanya barang dari Jerman dan lain-lain, itu kan nggak masuk akal ya menurut aku ya gitu. Jadi kita juga harus lebih pintar melihat ini produknya seperti apa. Yang penting sih sebenarnya adalah kalau misalnya produknya kayak gitu kan, biasanya kalau dokter sih biasanya tetap kita bisa istilahnya berpegang sama dokternya lah. Ya, Kalau misalnya barang online, misalnya kayak Dokter David nih beli barang online kan biasanya ada pabriknya dong. Betul. Cek dong pabriknya di Google, ada nggak benar-benar pabrik kayak begitu gitu. Itu loh guys. Jadi saatnya harus menjadi konsumen yang bijak, oke? Ya. Jadi gitu ya tadi ya, ini ya apa namanya? Siapa yang bilang mahal? Gue nggak terima loh. Ini ada bilang orang mahal. ketiga ya di antara kita ya. Anda siapa? Perkenalkan diri dulu. Anda siapa? Semua orang juga udah tahu gue siapa. Oke. Coba kenalkan lagi. Anda siapa? Ini namanya Dokter Jaja bukan? Enggak. Tadi gue dengerin kalian kan. Lu kenalin diri dulu, ada yang belum kenal. Gue dokter Edo, Oke. Jabatan? jabatan. President Director of Nggak Gitology. ada. Oke. Tadi gue dengerin kalian podcast, terus kalian bilang, Dokter David bilang itu Iya. mahal. Ya, ini mau nanya nih. Anda dokter gitologi kan? Kayaknya. Iya kan? Apakah benar mitos atau fakta klinik kita Kalau mahal? menurutku sih klinik kita, kalau aku dengar gitologi mahal gitu. Sebenarnya kan tergantung kan dari apa yang kita dari pasien itu mau treatment apa gitu. Nah, jadi kan kita juga pilihan harganya di sini juga ada yang murah, juga ada yang mau 1,5 juta, ada yang 600.000, ada yang 150.000 juga Nah, ada. coba gitu jelasin kan. perawatan yang bisa ini, yang sebenarnya bisa untuk semua orang tuh apa aja? Semua orang yang pasti Redo. pertama pasti botox kita itu murah banget. Kalau aku ya lihat dibanding teman-temanku di klinik-klinik lainnya tuh. Nah, tergantung berapa banyak botox yang kamu mau pakai gitu kan. Biasanya kan dokter menyarankan segini. Kalau aku bandingin sama klinik lainnya pasti jauh lebih murah klinik kita. Ya, tapi jangan dibandingin di luar kota lah ya, mungkin beda ya kalau Jakarta Iya, sama mungkin luar kota kalau ya. di daerah biasanya dia menggunakan produk yang tit. Tit. Tuh. Kita nggak pakai yang tit, nggak ya? Jadi menurut Jadi kan kamu murah? murah. Sombong amat. Bisa itu satu botol itu cuma dijual biasanya satu botol dijual cuma 3 Tit. juta, Oh, 3 5 juta. juta kayak gitu kan. Itu karena produksi mana dulu kayak gitu kan. Nah, Terus? kita produksi yang Amerika. Amerika Nah. gitu kan. Ya dengan harga segitu ya kalau dibandingin klinik di Jakarta ya kita termasuk Murah. murah juga. Terus apa lagi tadi ada yang 600.000, 1,5 juta Itu sama yang gue bilang tuh. tadi. 1,5 juta misalnya kalian nih,
keluhannya jerawat gitu kan, kalian nggak mau yang mahal-mahal gitu kan, nggak mau, misalkan kita juga ada Mochi Skin Partner nih, kalau kalian pengen yang lebih murah, kita ada laser glowing cuma 1,5 juta. Yang 600.000 tadi apa? Itu feeling kita dong. Terus apa lagi? Terus ada Mosotic Jerawat juga murah, cuma 50.000. Facial, ya kan? Krem-krem kita juga sebenarnya. Krem baby juga dari harga 100 ribuan, 200 Iya, ribuan juga ada juga. gitu. Yaudah deh, murah deh. Murah ya? Gimana sih? Hah? Karena Karena, mahal, sekarang udah murah. hah? Jadi mahal apa murah? Murah dong. Murah, tuh guys. Jadi kesimpulannya adalah mahal apa murah itu kalian bandingin dulu. Kalau memang perawatan kita yang signature, ya kan? Apa perawatan signature kita? Signature kita kan pasti kan kita ada infus, kita ada Mochi Skin, kita ada Look Skin, dan Langsingan. Kasingan. enggak, buncit tuh. Udah lagi Pexel gitu kan. Kalau memang kita pakai produk-produk yang kita punya sendiri gitu kan, terus kita juga hasilnya juga lebih bagus lagi, jadi nggak perlu pengulangan berkali-kali, ya pasti harganya mungkin agak sedikit lebih mahal. Oke. Jadi aku simpulin dulu ya, Dokter Jaja ya. Karena aku sebagai Dokter moderator. Edo, bukan Dokter Jaja. Oh ya, Dokter Edo Tit ya. Oke, jadi guys, kalian itu sebenarnya di sini juga ada perawatan yang murah. Jadi jangan takut mau datang gitu ya. Jadi kayak perawatan dari peeling, terus botox dibandingkan dengan yang lain, kalian boleh cek harga ke toko sebelah ya, boleh. Itu sebenarnya kita tuh sangat ini banget apa namanya? Benang hidung kita juga murah Ya, loh. tuh murah guys. Apalagi kita punya paketan kan. Ya. Tapi Dan aman nanti nggak? di Aman Yutologi nggak itu Aman nggak tapi? Apanya? Tadi benang hidung katanya murah. Ya benang hidung kita murah karena emang udah aman. Aman ya? Aman. Jadi aman tuh maksudnya gimana tuh pasien? Aman gimana dok? ya aman, tapi ada di Depkes juga. Ya, itu loh guys yang paling penting ya. Jadi jangan takut karena kalau kalian cek di feednya Yutologi ada daftar harga kita secara keseluruhan ya, maksudnya garis besarnya lah gitu. Jadi kalian kalau bandingin antara botok, filler, tanam benang dan itu sebenarnya murah banget di tempat kita. Kan no gitu tipu-tipu lah ya. No tipu-tipu karena kayak tadi. Nggak mungkin kita ngasih, maaf ya. Apa sih? Mau julid. Term and condition Kan applied. kadang-kadang ada, kita nggak mungkin ngasih harganya dimurahin, nanti produknya dimurahin juga, enggak, kita nggak pernah gitu. Jadi kita kasih harga A, ya produknya juga A, nggak mungkin produk. Tadi julid banget lu ya. Iya. Udah jangan. Nanti kita Oh, di tapi kan bisa gini dokter, misalnya benang hidung nih tadi, misalnya budget dari pasien sekian, itu kan juga nggak mesti langsung kayak banyak, kita bisa menyesuaikan kebutuhannya juga, nanti diulang setelah misal 1 bulan kita bisa tambahin kalau memang kurang gitu, jadi nggak sekaligus. Sebenarnya intinya adalah kita sangat terbuka terhadap kalau pasien ngomong budget saya cuma segini dok, Boleh ya banget, dong. boleh banget, Budget saya 100 juta, masalah. nggak masalah. Nggak ke klinik kita, nggak bakal ngomong kita mahal ya kan. Lu tau nggak kenapa bilang klinik kita mahal? Kenapa? Karena Banyak ertong kesini. artis. Ya maaf. Maaf ya guys, Maaf. Dokter David itu lahirnya tahun 1975, jadi nggak ngerti bahasa-bahasa gaul-gaul. Ya, itu bagaimana penjelasan kalian? Dokter David dulu, yang Agnes Monikanya sama Dokter David. Apa tuh pertanyaannya? Dari tadi. Klinik kita, ya kan, dinilai mahal karena banyak artis kesini. Apakah itu Sampai Agnes Monica benar? datang. Ya, jadi tidak bisa menandingi artis. Apakah itu benar? Salah. Kenapa? Karena artis datang bukan karena mahal murah, tapi karena kualitas kita. Ya kan? Nah, tapi Dokter Edo! Oh belum. Lanjut. kalau saya pribadi ke pasien atau ke artis sama aja. Kalau memang nggak butuh, ya nggak usah. Tuh guys ya. Tuh, itu Jadi yang benar. berpikir, aduh dok, saya kan bukan artis dok, jadi jangan mahal-mahal gitu. Oke. Enggak ya? Enggak, oke. Nah terus kayaknya artisnya tunggu, ya belum kelar. Dia mau jawab, Oh iya dia mau jawab. Oke, ya Dokter Edo. Benarkah karena artis datang ke sini terus kita jadi mahal? Jadi sebenarnya artis pun nggak harus perawatan yang mahal, bener nggak dokter? Itu nggak gue. Gitu. Udah itu dong. Jadi perawatannya artis nggak mahal. Jadi artis pun juga kalau memang dia cocoknya ke perawatan yang murah, yang kenapa enggak gitu loh. Maksudku
nggak harus yang mahal-mahal juga. Kok perawatan murah dia hasilnya bagus, Iya. kenapa enggak? Ya, jadi guys, artis tuh kesini bukan menjadikan klinik ini mahal, tapi artis kesini karena kita kualitasnya bagus. Jadi biarpun mau murah mau mahal dia jabanin karena kita kualitasnya Iya. bagus. Benar ya? Itu Betul. kesimpulannya ya. Oke. Jadi kita udah jawab tadi. Udah nih, udah cukup kan? Udah. Tunggu, Oh, belum. tunggu. Oh, belum. Kalian Next. ya, aku hostnya loh. Bentar. Next. Oke. Next questions. Apa bedanya perawatan yang lebih murah dengan perawatan yang mahal di klinik gineologi? Yo. Kenapa lasernya 1,5 juta, mau ciskinnya 7,5 juta? Apa bedanya? Ya. Ya kayak tadi aku bilang, kalau misalnya laser nih, ya mungkin untuk beberapa kasus dengan laser glowing jerawat sekali aja juga udah oke, udah sembuh. Tapi untuk beberapa kasus yang mungkin yang memang berminyak banget, mungkin jerawatnya juga banyak, ya mungkin dia nggak mungkin cukup dong dengan laser glowing aja. Mungkin kita memerlukan beberapa treatment yang lainnya. Contohnya misalnya kita tambah dermochi skin, ya kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau memang beberapa kasus dia cocoknya di laser glowing aja ya, kenapa kita memaksa untuk mochi skin? Jadi guys, kenapa mahal sama murah tuh yang membedakan adalah efektivitasnya, dan kalian bisa save banyak waktu dengan untuk perawatan yang nggak perlu berkali-kali. That's true, oke? Jadi itu ya guys, kita fakta atau enggak kata Dr. David mahal benar karena dinilai dari sisinya barangnya berkualitas, dokternya juga skillnya bagus, terus kliniknya juga aman, ada izinnya lah ya. Kalau murah sebenarnya ya kalau kita bandingin, kalian boleh cek nanti ya di feednya Instagramnya Yutologi itu udah kita bandingin dengan klinik sebelah, dicek-cek dengan toko sebelah, itu sebenarnya kita sangat-sangat bersaing, oke? Terus habis itu tadi perbedaannya perawatan mahal dan murah kita udah bahasin ya. Jadi kita juga ada sistem, coba ini selain diskon apalagi yang bisa kita tawarkan? Tolong ya pemirsa, saya ini host loh, nggak pernah ada host disuruh ini loh ya, bener loh, pecatin loh. Ngomongnya gimana? Jadi ada apa? Voucher, loyalty card, tuh kan ini masa gue yang bahasin sih? Yang bikin dia pada Iyalah, lama-lama kita pecat juga. Jadi Apa pertanyaannya? pertanyaannya, apakah yang bisa ditawarkan klinik gineologi supaya perawatannya menjadi lebih murah, Dr. David? Coba. Ya. Jadi kalau di Yutologi sendiri sebenarnya kan kita berusaha memberikan pelayanan yang bagus ya kan, service yang bagus. Jadi di sini juga banyak promotion gitu. Jadi kalau memang kayak misalnya ada voucher ya, cashback, ada membership, dan setiap bulan tuh pasti ada promo-promo yang menarik. Dan untuk treatment yang memang membutuhkan maintain itu juga ada paket gitu. Paket tuh sebenarnya bukan supaya murah dan lain-lain, tapi kalau buat saya sih supaya hasilnya bagus. Kayak misalnya contoh facial, infus, laser yang memang dia butuh waktu beberapa kali, ya dibikin paket supaya pasiennya juga ngerasain manfaatnya gitu. Oke. Ada tambahan Dr. Edo? ada. Udah ya, itu aja. Bagus ya. Oke guys, jadi kalau kalian pengen tahu seputar voucher, terus ada loyalty card, ada promo-promo yang setiap bulan, terus ada paket-paketan apa aja sih yang ada di Yutologi, feel free to ask, boleh nanya di adminnya Instagramnya Klinik Yutologi deh. Oke, sekian penjelasan dari kita, moga-moga kalian nggak bosan, jangan di-cut di tengah video ya, harus nonton ininya Jadi dia lengkapnya. nggak misunderstanding Oke, ya tadi ya. biar nggak misunderstanding kata Dr. Edo. Oke, thank you semua Thank udah join di podcaster kita. Sampai ketemu di Lain kesempatan. lain kesempatan. Bye.